Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita semua boleh bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Dan langsung saja kita akan terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan, amin. Puji Tuhan, saat pagi hari ini mari kita sama-sama kita belajar tentang kitab Mazmur. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di pagi hari ini saya akan membawakan kitab Mazmur. Kalau kita boleh belajar, kitab Mazmur ini adalah kitab yang paling terpanjang di dalam keseluruhan kitab kita sebagai orang Kristen. Dan kitab ini memiliki 150 pasal dan 2000 lebih ayat di dalamnya. Dan kalau kita boleh pelajari, apa sih itu arti dari kitab Mazmur? Atau apa itu Mazmur? Kalau di dalam bahasa Ibrani, firman Tuhan berkata, Mazmur ini yang berarti Tehillim, yang artinya adalah puji-pujian. Kalau kita boleh melihat, di dalam perjanjian baru juga ada kata Mazmur, yaitu kalau di dalam bahasa Yunaninya ada berbicara tentang peslamoi. Kalau kita artikan, yaitu berbicara tentang nyanyian yang diiringi alat musik gesek atau petik. Kalau kita tahu bersama, Raja Daud identik dengan yang namanya Mazmur, amin. Kenapa? Karena Mazmur Daud sering kita dengar ketika pengkhotbah membacakan atau menyampaikan firman Tuhan, selalu berkata Mazmur Daud, Mazmur Daud. Nah, arti kitab Mazmur sendiri yaitu berbicara tadi, kalau di bahasa Ibraninya adalah Tehillim yang artinya puji-pujian. Kalau bahasa Yunaninya yaitu psalmoi yang artinya nyanyian yang diiring alat musik atau gesek dan petik. Dan kalau kita bisa artikan secara sehari-hari, artinya adalah kitab pujian. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini apa itu kitab Mazmur? Berarti berbicara tentang kitab pujian. Namun kalau kita boleh melihat, ternyata kitab Mazmur ini dikategorikan dengan dua istilah, yaitu yang berbicara tentang kategori syairnya itu yang pertama tentang ratapan. Kalau kita boleh melihat keseluruhan di dalam kitab Mazmur ini, keseringan orang membawakan yaitu berbicara tentang puji-pujian. Tapi kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, atau kita belajar membaca mulai dari pasal 1 sampai kepada pasal yang 150, kalau kita boleh melihat, ternyata kitab Mazmur ini dikategorikan di dalam dua syair. Apa itu? Syair yang pertama berbicara tentang syair ratapan. Kalau kita boleh melihat di dalam Mazmur ini, ternyata banyak syair yang berbicara tentang ratapan. Nah, syair ratapan yaitu berbicara tentang mengungkapkan rasa sakit, kebingungan, dan kemarahan tentang betapa mengerikannya dunia yang dialami oleh penyair tersebut. Yaitu contohnya Raja Daud ketika dia di pasal 3 Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom anaknya. Kita tahu kisah ini di mana Absalom ketika dia setelah mau menggantikan ayahnya menjadi raja, dia sangat membenci ayahnya, makanya dia mengejar ayahnya. Dan selanjutnya kalau kita boleh melihat di dalam kategori kedua, yaitu berbicara tentang kategori syair pujian, syair sukacita dan perayaan. Itu berbicara tentang syair pujian tadi. Syair pujian adalah syair sukacita dan perayaan. Dan ini menarik perhatian pada apa yang baik di dunia ini. Contohnya setiap kali Tuhan Yesus yang menolong kita, kita pasti berkata selalu Tuhan terima kasih. Itu adalah suatu syair pujian kita kepada Tuhan. Dan kalau kita boleh melihat contohnya di perjanjian lama, yaitu tentang Raja Daud. Setiap kali apa yang ia lakukan dan Tuhan buat berhasil, ia terus menaikkan mazmur kepada Tuhan. Bahkan banyak nyanyian-nyanyian yang telah diciptakan oleh Raja Daud tersebut. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau melihat isi dari Mazmur ini, kita boleh melihat isinya adalah yang pertama, isi dari kitab ini adalah berbicara tentang Taurat dan Mesias. Kalau kita melihat selanjutnya adalah ratapan dan pujian. Dan selanjutnya adalah berbicara juga tentang iman dan harapan. Nah, kitab Mazmur ini
yang saya katakan tadi memiliki dua kategori. Kalau kita boleh melihat keseluruhannya, ternyata betapa indahnya kalau kita mau mempelajari kitab Mazmur ini secara berurutan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita boleh melihat di dalam pasal terakhir ada berbicara tentang mulai dari kitabnya itu 146. Maksudnya dalam pasal yang ke-146 sampai ke dalam pasal 150 ada kata haleluya di awal pasal dan di akhir pasal. Kalau kita boleh melihat 146 ayat pertama haleluya, dan kalimat terakhir diakhiri juga ada kata haleluya. Begitu juga pasal 47, pasal 147, 148, 149 sampai 150 ada diawali dengan kata haleluya dan diakhiri juga dengan kata haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa kitab Mazmur apalagi terlebih di pasal-pasal terakhir ada mencangkup kata haleluya? Kalau yang saya pelajari di sini, haleluya itu memiliki arti kata. Haleluya itu terbagi menjadi dua. Halelu itu yang berarti memuji. Kalau iya itu dalam bahasa Ibraninya juga Yahweh, atau yang sering kita sebut dengan Allah atau Tuhan. Nah, artinya haleluya adalah memuji Allah. Nah, keseringan kita sebagai umat Tuhan, kita sering mengucapkan kata haleluya, namun belum tentu kita tahu artinya. Dan puji Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama belajar. Arti kata haleluya ternyata adalah memuji Allah atau memuji Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita akan belajar di kitab pasal yang ketiga, Mazmur. Saya akan membawakan kitab Mazmur pasal yang ketiga bagi kita semua. Firman Tuhan berbicara di sini, yaitu Mazmur Daud ketika ia lari, pasal 3 ayat yang pertama. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Puji Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Mazmur Daud. Kenapa di pasal ketiga ini berbicara tentang Mazmur? Karena kalau kita boleh mempelajari di kitab Samuel, ada di situ seorang raja yang betapa hebat dan betapa ajaib segala perbuatan Tuhan yang dilakukan Tuhan untuk Raja Daud tersebut. Dan kalau kita boleh mempelajari, ternyata banyak hal yang dilakukan oleh Daud, oleh Tuhan kepada Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Daud mengawali di dalam kalimat pasal yang pertama, pasal yang ketiga ini diawali dengan kata Mazmur Daud. Nah, Mazmur artinya yang telah kita pelajari tadi. Mazmur berbicara tentang pujian kepada Tuhan. Nah, kalau kita boleh mempelajari Mazmur di dalam kitab yang saat ini kita pelajari adalah berbicara tentang pujian kita kepada Tuhan. Dan tidak suatu kebetulan Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita di pagi hari ini betapa kita harus hidup di dalam pujian yang terus menerus kepada Tuhan. Betapa indahnya kalau hidup kita terus dipenuhi puji-pujian kepada Tuhan. Dan kalau kita pagi hari ini boleh semuanya sehat, kuat, bahkan kita boleh bangun, itu juga semua atas karunia Tuhan. Oleh sebab itu mari lewat apa yang kita pelajari saat pagi hari ini, mari kita terapkan di dalam hati kita, hidup kita, bahkan kita mau berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi arti Mazmur tadi kita sudah pelajari dan mari kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita.